Nah, mengenai tata krama, tata tertib, di sini tata krama, tata tertib. Tata krama itu cenderungnya kita arahnya ke hal yang kesopanan, ya kan? Ada sopan santun, ya. Ada yang tahu apa itu tata krama? Coba suaranya mana nih? Apa itu tata krama? Ada yang tahu tentang tata krama? Ayo, apa itu tata krama? Satu pun nggak ada yang tahu di sini yang dimaksud tentang. Oh, kadang kamu kalau melakukan sesuatu diomong, kamu itu nggak sopan loh. Nah, itu seperti itu. Nah, ya, Sopan santun, Bu. sopan santun. Terus apa lagi? Kelakuan. Kelakuan. Ada kelakuan. Terus apa lagi? Ada kata kunci apa? Tindakan perbuatan. Tindakan perbuatan. Nah, kita akan melihat nih tayangan video kita. Nah, wah, kayaknya ini kelihatan nggak nanti? Nah, kedengaran nggak, Nak? Enggak kedengaran, Bu. Oh, nggak kedengaran. Bu. Oke, sebentar. Berarti pakai sound aja. Bentar, saya share screen-nya pakai sound. Nah, sekarang kita lihat. Dengeran nggak? Kedengaran, Bu. Nah, ya lihat. Jelas kok, Mbak. Ini malah ke mouse. Nah, apa pendapat kalian mengenai video barusan? Ayo, jelas nggak videonya? Jelas, Ibu. Jelas. Apa itu di video tadi kita ngapain? Apa pembelajaran apa yang bisa kita lihat dari video ini? Apa coba? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Jelas kok, Mbak. Maaf, Bu. Nah, di sini lihat ya. Sebentar, kita lihat sebentar di sini. Dari sini ada pesan, gaya boleh gaul, tapi jangan lupa sopan santun. Pada saat kita melihat di sini tadi, nah, ini terlihat apa ini? Ada orang yang sudah tua. Nah, jadi pada saat kita berjalan melewati orang lain, terutama orang yang lebih tua, itu kita harus bagaimana? Nah, yang dilakukan anak-anak muda ini, padahal sepedanya sangat tinggi ya ini ya, tetapi karena mereka ada sopan santun, punya tata krama, mereka dengan sendirinya tanpa disuruh, ya, tanpa disuruh turun dari sepeda itu, ya. Ini adalah contoh hal yang sederhana,
mengenai tata krama. Kita budaya timur, kita menghargai, kita menghormati orang yang lebih tua di sini, ya. Jadi walaupun kamu gayanya mau gaul seperti apapun, tetap jangan melupakan yang namanya sopan santun, seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak sampai sini? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kita lanjutkan. Ya, Bu. Nah, ada lagi video yang kedua. Perhatikan anak-anak. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi saya akan bagikan kertas satu persatu. Oke anak, waktunya sudah habis, kertas bisa dikumpulkan. Oke, sekian buat ini. Besok nilai ulangan akan saya berikan. Kamu kenapa? Kok bisa terkunci? Enggak apa-apa, Pak. Ini kertas ulangannya, silakan diambil. Saya mau tanya, siapa yang mau sampai tanggal sebelah? Coba aku. Kamu ya, ikut saya BP. Kami minta maaf karena selama ini sudah memiliki. Maafin aku ya. Maafin aku juga ya. Ya. Pertama, perlakukan orang lain dengan apa yang orang lain ingin kita lakukan. Jadi kita nggak akan dengan mudah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti atau menyinggung orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Contoh hal yang sederhana, pada saat mama papa atau orang tua kita sedang berbicara, tidak usah langsung mama, itu sopan enggak sopan. Biar orang tua selesai terlebih dahulu di dalam berbicara, baru kamu mengungkapkan pendapat kamu.
Sama halnya di sini, berbicara dengan Bapak Ibu guru, berbicara dengan teman. Ya. Perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Kalian harus bisa membedakan. Kamu berbicara dengan orang tua bagaimana? Kamu berbicara dengan teman bagaimana? Bisa nggak kita menyamakan berbicara dengan teman dengan berbicara dengan orang yang lebih tua? Kira-kira sama nggak? Sama nggak? Berbeda. Disitulah kita punya sopan santun, kita punya tata krama di sini. Kita tidak bisa saya ngomong sama anak-anak, saya sedang berbicara dengan orang yang lebih tua dari ibu, kamu berbicara dengan sesama teman kamu, itu berbeda. Kita juga harus tahu sopan santun, tata krama di sini. Ada saatnya. Jika kamu ada pertanyaan, kita punya kesopanan. Kita dengan mengangkat tangan atau memberi reaksi pada saat kita di dalam pembelajaran secara daring. Sama halnya pada saat nanti kamu pada pembelajaran di sekolah, baik di sekolah secara langsung maupun secara daring. Kita punya sopan santun, kita punya tata krama di situ. Kemudian mengenai tata krama berpakaian, cara menggunakan pakaian. Kalau pakai seragam sekolah ya kita masukkan, kita pakai sabuk hitam, itu maksudnya bagaimana? Nah, jadi nanti memang warnanya kebetulan hitam kalau sabuk dari sekolah, seperti itu. Jadi ada peribahasa, kenapa sih Bu berpakaian aja itu dipermasalahkan ya? Kita melihat orang memang tidak harus dengan melihat luarnya, tetapi hatinya. Tetapi kita menghargai diri kita sendiri. Kalau kita berpakaian rapi, Ibu bilang rapi, bukan yang mahal loh ya, bukan yang bagus loh ya, tetapi yang rapi. Itu sama halnya kita menghargai diri kita sendiri. Ya. Makanya pada saat kamu pembelajaran ngikutin seragam yang diminta, pakailah secara rapi. Bisa putih biru, bisa batik, bisa olahraga nantinya. Kemudian pada saat olahraga ya kamu menggunakan kaos olahraga atau pakaian olahraga. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah mengkondisikan, Bapak Ibu guru juga sudah memberikan pandangan sebelum kita menentukan. Kalau nanti kamu olahraga, otomatis nanti berkeringat, supaya keringatnya bisa terserap oleh kaos. Nah, bahan kaos dengan bahan kemeja kan berbeda ya. Maka seperti itu kita menggunakan ada istilah pakaian olahraga. Kita bikin kaos atau bahan yang menyerap keringat di situ. Kemudian memakai pakaian yang cocok dengan situasi dan tempat. Ya, kamu sedang berada di gereja, misalnya, sopan tidak kalau menggunakan celana pendek? Ya, sopan nggak? Enggak sopan kan? Iya. Kita tahu situasi dan tempat. Nanti kamu misalnya masuk sekolah, pas menggunakan pakaian identitas atau kaos identitas kan bawahnya kita minta menggunakan pakaian celana panjang warna gelap, bukan celana 7/8, karena kita bukan mau jalan-jalan ke mall kan seperti itu, ya enggak? Kalau mau jalan ke mall silahkan mau pakai 7/8, mau pakai celana pendek silahkan, tetapi kita harus tahu, ya. Tahu tempat, tahu situasi. Kamu datang ke sebuah instansi resmi pendidikan, berpakaianlah yang sopan, berpakaianlah yang rapi, seperti itu. Bu, boleh pakai sendal jepit enggak, Bu? Ya, itu satu kesatuan, seperti itu ya. Sampai sini bisa dimengerti anak-anak? Bisa Bu. Bisa Bu.
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, selain itu ada tata cara menggunakan fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu apakah hanya di luar sekolah? Tidak, di dalam sekolah ada. Kemudian kamu di lingkungan rumah juga ada, seperti itu. Yaitu dengan cara apa? Kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita menjaga kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Nah, kalau kita di sekolah ya kita menjaga kebersihannya di lingkungan sekolah. Kalau kamu di rumah ya berarti menjaga kebersihan di lingkungan rumah tanpa disuruh. Kamu melihat sampah di lantai, inisiatif ambil sapu, disapu. Ya. Kadang mama papahnya sengaja apa? Sengaja biarin. Mau melihat nih anak-anak udah punya kesadaran belum ya? Kadang seperti itu. Ada nggak nih papa mamanya yang seperti itu kadang? Ada, Bu. Iya, kenapa? Karena tujuannya supaya kalian muncul kesadaran tanpa disuruh, punya empati. Empati bukan hanya pada orang, tetapi terhadap lingkungan. Rumah-rumah kamu sendiri, kalau bersih ya yang nyaman kamu sendiri, bukan orang lain toh. Seperti itu. Kemudian misal kita berada di taman yang umum, taman umum sama di tempat umum, kamu kadang main ke CSB atau main ke Grage ya. Silakan ikutlah jaga kebersihan juga. Ya. Seperti itu. Inilah tata krama berpenampilan kita. Bisa pakaian, ada pepatah Jawa ajining diri saka ing lari. Nah, itu perumpamaan. Ajining diri itu apa? Harga diri kita itu terlihat dari ya, apa yang kita gunakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Ya, seperti itu. Nah, bisa dipahami anak-anak sampai sini untuk materi tata krama kita? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kita lanjutkan mengenai tata tertib di SMP Putra Nirmala. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini ya. Oke. Pembelajaran kita akan mulai pukul 8. Lalu ya. Pembelajaran kita dimulai pukul 8. Tetapi sebelum pukul 8 itu, anak-anak sudah ada kegiatan dari setengah 8 sampai jam 8. Yaitu kalian bisa mengikuti Zoom atau WA. WA pada pagi hari bisa dengan wali kelas ya. Kemudian, jadi apakah wajib Zoom, Bu? Bisa juga Zoom, bisa juga melalui WA. Itu tergantung kesepakatan di dalam kelas, ya. Untuk sistem absensinya. Kemudian pembelajaran kita mulai pukul 8. Nah, selama pukul setengah 8 sampai 8 itu kita juga ada pembiasaan anak-anak. Ada pembiasaan membantu orang tua, bisa literasi, bisa pembinaan dari wali kelas, seperti itu. Kemudian mulailah pembelajaran. Jam pertama itu jam 8. Dan di sini siswa wajib mengikuti ya doa bersama pada pembelajaran jam pertama. Ya, pembelajaran dan pertama berarti semuanya wajib. Ya, artinya wajib berarti semuanya diminta harus ikut. Karena nanti kalau nggak ikut berarti kamu nanti masuknya terlambat, ya nggak? Betul? Kemudian yang ketiga, kita wajib bersikap sopan, menghargai pimpinan sekolah, guru, karyawan, dan sesama teman.
Ya, jadi kita seluruhan itu kita saling menghormati, menghargai, dan juga sopan. Kemudian selanjutnya yang keempat, ini kalian atau siswa wajib mengikuti pembelajaran baik ulangan harian maupun semester, ujian, kemudian kegiatan sekolah lain dan juga kegiatan segala yang diadakan oleh sekolah. Kemudian yang kelima, siswa selama pembelajaran jika ada Zoom meeting membuka kamera. Ya. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung ada kegiatan Zoom meeting, anak-anak tanpa disuruh atau istilahnya dengan sadar secara sendirinya membuka kamera. Dan memang karena kita pembelajaran secara daring, tidak menutup kemungkinan ada sinyal yang kurang bagus atau ternyata kuotanya tinggal sedikit. Nah, silakan memberi informasi. Silakan memberi informasi ke guru yang bersangkutan ataupun melalui wali kelas di situ. Memberi informasi mengenai kondisi yang kalian alami. Semisal, maaf Ibu, saya tidak membuka kamera karena sinyal di daerah saya kurang bagus atau sinyalnya sedang down, seperti itu. Sampai nomor 5 bisa dipahami anak-anak semua? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, yang keenam, siswa yang siswa yang tidak hadir mengikuti pelajaran dikarenakan sakit atau hal yang lain, ya wajib memberikan informasi kepada pihak sekolah, baik melalui surat atau mau WA. Kalau masuk biasanya surat ya, tetapi kalau tidak bisa ya bisa melalui WA atau bisa telepon. Pihak sekolah itu artinya bisa wali kelas, bisa ke nomor sekolah ya melalui TU. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, siswa wajib mengerjakan segala penugasan yang diberikan oleh guru. Kalau kalian kemarin kita hubungkan dengan yang dibicarakan oleh Pak Jaka, ya, itu kita harus mengecek GCR setiap hari, mengecek segala tugas setiap hari. Kita belajar tertib, belajar disiplin di situ. Sehingga kita tidak harus menumpuk atau menimbun segala penugasan yang akhirnya akan berbalik ke diri kita sehingga materi kita menjadi bertumpuk dan kita kewalahan, seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedelapan ini adalah siswa wajib menjaga kebersihan diri. Apalagi kita tahu kondisi sekarang ya, kita harus menjaga kesehatan diri kita. Makanya kalian belajar pun sampai masih dari rumah ya, itu untuk kesehatan. Salah satunya menjaga kebersihan diri ya. Walaupun di rumah pagi mandi, bukan karena kamu di rumah atau mandinya nanti aja lah, yang penting pakai baju seragam ya, seperti itu biasanya kadang ya. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini mengenai seragam. Ya, anak-anak untuk seragam hari Senin kalian menggunakan putih biru. Senin, Selasa putih biru. Kemudian hari Rabu itu adalah kaos identitas. Kalau kalian masuk bawahnya celana panjang. Boleh jin Bu, boleh. Tapi warna gelap. Jangan pakai celana warna hijau ngejreng, orange. Walaupun ada yang suka K-popers ya, K-popers ini di sini rata-rata ada yang suka K-pop. Ada, Ya. Bu.
Nah, nih K-popers tuh Stefani juga suka ya, banyak yang suka K-popers ya. Itulah K-pop itu kan celananya ngejreng gitu ya. Nah, kamu kalau sekolah nanti jangan pakai celana yang ngejreng seperti itu. Nah, kamu ini saya K-popers Bu ya. Iya K-popers iya, tapi yo tadi kembali lagi tentang tata krama. Kita tahu situasi dan tempat. Seperti itu ya. Kamu mau pakai celana ngejreng ke mall, boleh sekali. Tapi kalau di sekolah jangan. Nanti kamu ditawain sama temenmu, waduh celananya ngejreng gitu ya. Seperti itu. Oke? Karena memang nanti kita boleh pakai celana panjang. Celananya bebas, tapi warnanya gelap lah. Kain boleh, jin boleh, nah, tapi jangan ya mencekar gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk hari Kamis ya, menggunakan batik identitas ya. Batik identitas juga nanti akan diberi oleh sekolah, kaos identitas, batik identitas dari sekolah ya. Ini pakainya bawahnya nanti rok biru atau celana biru. Kemudian hari Jumat kalian menggunakan pramuka penggalang SMP. Dan saya salah bilang yang siaga ya, tapi untuk anak SMP ini seragamnya adalah seragam penggalang SMP ya, penggalang SMP seperti itu. Kemudian Bu, kita kan belum dapat baju dari sekolah misalnya gitu. Nah, selama kalian belum menerima seragam dari sekolah, kalian menggunakan seragam putih biru terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Yang nomor 10. Kita lihat. Siswa berambut rapi. Rapi ya Bu, kalau ternyata yang laki-lakinya gondrong gimana? Bukan kita memperlukan gondrong ya. Ada sekolah ya memang memperbolehkan rambut gondrong. Nah, cuman karena kita sedang pandemi, kamu ada yang takut untuk potong rambut misalnya gitu ya. Nah, di sini Ibu minta rapi. Mau laki-laki mau perempuan yang rapi. Ya. Jadi terlihat mukanya gitu. Kemudian tidak boleh dicat. Ya. Tidak diperbolehkan mengecat rambut. Bu, sedang pandemi Bu. Tetap kalau mengecat rambut nggak boleh. Ya. Berkuku panjang tujuannya untuk kesehatan diri kamu sendiri. Kemudian memakai perhiasan yang berlebih ya. Jadi contoh wanita memakai aksesoris yang mencolok, jangan. Kemudian laki-laki ada yang menggunakan rantai kalung atau gelang, ya jangan. Kamu bukan mau show gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah siswa wajib mematuhi semua tata tertib sekolah. Ini jika masih dalam posisi kalian dari rumah. Nah, kalau kalian pas masuk ke sekolah gimana nih? Nah, seperti ini. Siswa memasuki area sekolah wajib menggunakan masker karena sedang pandemi ya. Kemudian yang kedua, siswa masuk gerbang melewati cek suhu tubuh. Pasti sama Bapak Satpam. Bapak Satpam pasti dicek. Ya. Kemudian yang ketiga, siswa sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Di depan kelas kalian itu sudah ada tempat wastafel untuk cuci tangan dan juga ada sabunnya. Kemudian yang keempat, siswa dilarang berkerumun atau melakukan social distancing.
Yang kelima, siswa menjaga jarak jika berbicara antar siswa maupun kepada para pendidik. Paling enggak 1,5 meter, seperti itu. Dan yang keenam, ini adalah siswa diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Satgas Penanganan COVID. Ya, kita harus ingat sekarang 5M, seperti itu. Nah, ternyata jika ada pelanggaran, maka kalian bisa memperoleh berupa yang pertama teguran, pasti teguran bisa berupa lisan, kemudian bertingkat menjadi teguran tertulis, kemudian yang ketiga itu ada pemanggilan orang tua. Nanti dari kalian juga akan diinformasikan oleh wali kelas dari hal ini karena ada kesepakatan kelas nantinya. Ya, seperti itu. Bisa dimahami semuanya anak-anak mengenai tata tertib kita? Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bu. Nah, sekarang Ibu akan memperkenalkan. Kelihatan nggak ya? Kita akan ke lingkungan sekolahku. Perhatikan video ini. Nah, jadi SMP Putra Nirmala ini adalah satu kompleks, ya, bagian dari kompleks Putra Nirmala yang terdiri dari PG, TK, SD, SMP, dan juga SMA. Kita masuk dari gerbang depan, ya. Mungkin yang maaf Bu mau minum.